Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour seri ketiga Super United Croatia Rapid dan Blitz 2024 hari ketiga. Artinya untuk sesi Rapid sudah selesai kawan, di mana Fabiano Caruana memenangkan sesi Rapid dengan perolehan 15 poin. Tak terkalahkan sejauh ini kawan, 6 kali menang, 3 kali remis. Nah, di seri pertama Grand Chess Tour Polandia Rapid dan Blitz, pemenang Rapid tidak menjadi juara turnamen kawan. WY saat itu memenangkan sesi Rapid di tempat kedua Magnus Carlsen, tapi akhirnya Magnus Carlsen memenangkan banyak partai dalam permainan Blitz yang membuat Magnus Carlsen memperoleh poin yang banyak di akhir turnamen. Dan akhirnya WY harus menjadi runner-up-nya kawan. Tapi tahun-tahun sebelumnya kawan, siapa yang memenangkan Rapid berpeluang besar untuk menjadi juara turnamen. Tapi beberapa seri sebelumnya tidak selalu begitu. Oke, tadi sudah kita ulas permainannya Levon Aronian, legend yang menolak pensiun kawan, di mana dia tadi membuat langkah pengorbanan menteri di awal permainan. Belum sempat rokade sudah mengorbankan menteri. Jangan ditiru kawan. Legend mah bebas kata kawan-kawan. Ya, sekali lagi catur bukan hanya langkah presisi, langkah teoritis, ide juga menentukan kawan, tapi pasti penuh perhitungan. Nah, tadi kita sudah melihat permainan dengan ide pengorbanan menteri yang dilakukan oleh Levon, memenangkan permainan di mana 2 kali Gukes bermain dengan menteri tapi gagal memetik kemenangan. Kemarin juga remis melawan Vidit kawan, sekarang dikalahkan oleh Levon. Nah, game yang akan kita ulas ini adalah tema positioning kawan dari permainannya Maxime Lagrave menghadapi Vidit Santos Gujrati pada game ke-7. Setelah tadi kita lihat permainan taktikal kawan yang dipilih oleh Levon Aronian membuat langkah pengorbanan menteri. Nah, nanti di game ini kita akan melihat permainan yang terbilang ada taktikalnya sedikit, tapi akan lebih dominan permainan positioning yang akan dimainkan oleh Putih atau Maxime Lagrave kawan. Pemahaman positioning yang akan kita lihat di game ini sangat bagus dari seorang Super GM Maxime Lagrave. Maxime pegang putih. Mengawali dengan pembukaan Inggris, pion C4, dibalas dengan permainan Agincourt Court Defense. Ya, lumrahnya nanti bermain dengan Queen's Gambit kah kawan? Katalan kah? Di sini kawan, Maxime sebagai seorang warga negara Prancis, pemain Prancis, mengajak, menantang Vidit untuk bermain dengan atau mentransposisi ke pembukaan pertahanan Prancis dengan pion E4 variasi Steiner. Mengajak melanjutkan ke permainan Prancis kawan. Ya, permainan pion E4, pion C4 ini mirip dengan pawn of attack kawan di permainan Caro-Kann. Bedanya pion C6 dan pion E6. Nah, pawn of attack. Nah, permainan French defense variasi Steiner ini juga bisa didapat dengan permainan French defense pada umumnya. Nah, tidak dengan pion D5, langsung pion C4. Urutannya berbeda tadi kawan, pion C4 terlebih dahulu dan diladenin juga oleh Vidit, pion D5. Pilihan pertama yang paling banyak diambil oleh Putih, baku hantam menggunakan pion E terlebih dahulu kawan. Tapi Maxime memilih dengan pion C pukul pion D5 terlebih dahulu. Pion E ambil balik, baku hantam sekali lagi. Atau kalian lebih tertarik untuk dorong pion kawan, nanti dikonter dengan pion C5. Kita mempunyai center yang bagus dengan 2 pion kawan. Apakah kalian dobrak lagi dengan pion D4, kuda C6. Diikuti kuda F3, menteri bisa keluar juga. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Jadi di sini baku hantam dengan pion E pukul pion D5. Jika diambil langsung kawan, maka kuda akan cepat berkembang temponya ancam menteri. Kuda F6 yang paling banyak diambil dan ini juga dilakukan oleh Vidit. Kuda F6. Tapi dengan adanya pion yang berada di petak D5 ini mengganggu area terang kawan. Gajah dikeluarkan langsung, gajah B5 skak. Tidak mungkin diblokade oleh kuda. Kalau dengan pion, ya tentu baku hantam pion terlebih dahulu kawan. Putih akan unggul 1 pion nanti ke depan. Blokade dengan kuda B berkembang ke petak D7. Kuda C3 pertahankan pion untuk sementara. Gajah E7 persiapan rokade. Nah, paling banyak kuda F3 terlebih dahulu untuk persiapan juga rokade. Pion D4 terlebih dahulu dari Maxime Lagrave agar gajahnya juga segera keluar kawan. Nah, di sini rokade. Kemudian kuda F3 dan kuda B6. Menyerang pion 3 kali dengan 2 kuda kawan, dengan menteri. Apa yang harus kalian lakukan di posisi ini? Pion H3, rokade bisa kalian pilih.
pion H3 terlebih dahulu agar tidak ada gangguan gajah kawan yang juga ingin keluar. Kuda B caplok pion D5 terlebih dahulu. Nah, di sini rokade amankan raja. Gajah F5 dari Vidit untuk kuasai ruang-ruang terang ini mencegah pergerakan menteri yang ingin bergerak ke petak D3 ataupun gajah kawan. Kemudian benteng E1, pion C6, perkuat posisi kuda, usir gajah juga. Jika ditarik mundur mungkin terjadi baku hantam di sini. Tarik mundur ke petak C4 saja kawan. Dan gajah B4, pin kuda terhadap benteng. Kemudian gajah D2, blokade pin. Di sini Vidit melakukan pertukaran gajah gelapnya, merelakan gajahnya kawan. Mundur ke petak D6, opsi terkuat. Ya, pilihan keduanya sikat. Kalau mundur sementara terjadi keseimbangan kualitas. Dan hitam juga punya masalah, maksud saya putih punya masalah dengan pion terpisah di lajur pusat. Terjadi pertukaran, dipilih oleh Vidit gajah sikat kuda C3, ambil balik menggunakan pion. Apakah pion ini menjadi masalah ke depan kawan, terpisah seperti ini? Dia mencoba perkuat posisi petak pusatnya. Positioning yang bagus kawan sebetulnya ini. Langkah taktikal bagus dari Maxim untuk mempertahankan petak pusatnya. Kuda E4 serang gajah, dibiarkan saja. Benteng C1 kawan untuk perkuat posisi pion dari ancaman dua kuda ini juga tadi. Nah, di sini benteng E8. Kemudian gajah tarik mundur ke B3. Persiapan pion didorong. Menteri C7. Tadi ada opsi pion A5 ini kawan untuk mempersempit ruang gerak gajah. Coba nanti didesak. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya memilih menteri kawan. Naik ke petak C7. Ini cukup beresiko. Coba lihat, benteng berada di lajur C, malah menempatkan menterinya berada di lajur yang sama dengan benteng kawan. Sudah sangat jelas di sini. Pion ini akan segera didorong juga. Kuda juga siap manuver ke pusat untuk menekan pion yang di sini bersama benteng yang nanti mungkin lajur C ini akan terbuka. Berniat berikan tempat bagi bentengnya segera juga menuju pusat. Kuda E5 terlebih dahulu. Apakah persiapan juga untuk mengusir kuda yang cukup sentris posisinya? Di sini benteng AD8, pion C4, kuda ambil gajah terlebih dahulu dari tadi kawan. Sebelum geser benteng, gajah ini eliminasi terlebih dahulu baru benteng dikeluarkan. Ini urutan yang terkuat menurut engine. Tapi tadi benteng AD8, pion C4, kuda caplok gajah D2. Terlebih dahulu pion C ambil kuda D5. Langkah bagus kawan. Kenapa tidak ambil kuda ini terlebih dahulu? Kuda mundur ke petak F6. Mungkin kalian dorong pion ini atau bergeser ke petak F4 terlebih dahulu. Gajah mundur ke petak C8 mungkin. Memilih ambil kuda kawan. Walaupun menumpuk pionnya di pusat, dia ingin segera menekan petak C6 ini. Berlanjut nanti baku hantam di sini kawan. Nah, hitam bisa kehilangan pion. Posisi kuda dalam posisi masih terancam. Vidit melakukan pertukaran. Dia ingin mengawali permainan endgame gajah terang versus kuda ke depannya. Ambil balik dengan menteri kawan. Dan kalian tidak bisa ambil pion ini, cukup berbahaya. Karena jika kalian langsung ambil, ya kalian akan kehilangan benteng. Rugi benteng. Itulah kenapa tadi menteri kok bisa ke sini kawan, kok bisa. Masalahnya di situ dan sudah sangat jelas nanti putih akan unggul satu pion. Lanjut kawan, gajah ke G6. Kesalahan dari Vidit. Kuda ini benar-benar tidak bisa diganggu, apalagi dengan pion F6. Malah membuka diagonal ini kawan, cukup berbahaya. Menteri kalian bisa jatuh. Mungkin sama-sama mengancam menteri, cuma bedanya kawan yang pukul menteri hitam adalah pion dan selanjutnya benteng, kalian kalah. Stockfish menyarankan dengan pion H6, tapi nanti juga berlanjut seperti ini kawan. Pion pukul, ambil balik. Nah, kalian ambil balik dengan benteng kah, dengan kuda kah? Yang terkuat dengan benteng saja. Untuk ya serang menteri, menteri bergeser ke petak E7, disusul langkah menteri C3. Proteksi pion, berkoneksi dengan benteng kawan. Tentu putih unggul satu pion dan ada pion yang cukup bagus di pusat sendirian bebas. Itu yang menjadi masalah tadi menteri bergerak ke petak C7. Gajah G6 dipilih oleh Vidit. Di sini benteng akan naik ke petak E3. Langkah ini cukup kuat, cukup penting kawan. Diangkat.
didukung dengan pion untuk menghindari apabila kuda ini bergerak, maka tidak ada ancaman baris belakang tempo skak di petak E1 kawan. Apakah siap doubling juga ke sini kawan nanti ke depannya? Tidak terburu-buru juga untuk membuka permainan tadi karena pionnya juga dalam posisi ditawan oleh benteng. Cukup kuat pion ini. Nah, di sini benteng B8. Ya, harapannya pion pukul pion. Nah, terbuka, discover pada menteri temponya. Tidak memberikan tempo bagi benteng untuk ambil pion ini. Benteng nanti diangkat ke B6, pertahankan pion kawan. Tidak begitu. Menteri D6 menurut Stockfish lebih baik untuk mendapatkan pion yang di sini. Tapi masalahnya pion yang di sini jatuh kawan. Kalau pion ini jatuh juga, maka ada opsi juga kuda ambil pion C6. Nah, juga nanti ada tempo skak, garbuan, dan seterusnya. Sangat merepotkan juga posisi putih di posisi ini. Sudah dalam kondisi menang putih kawan. Benar-benar dalam posisi yang bagus. Tadi memilih dengan langkah benteng B8. Langkah yang logis juga untuk ya persiapan serangan balik kawan di lajur B. Melanjutkan dengan pion D pukul pion C6 saja. Ambil balik oleh pion B. Kuda yang ambil balik kawan pion C6. Kalau benteng ini kawan ambil menteri. Coba lihat benteng di belakang ini. Bisa skakmat kawan. Itulah kekeliruan benteng B8 yang dilakukan oleh Vidit tadi. Nah, bagaimana jika sekarang benteng pukul benteng E3 terlebih dahulu yang ambil menteri? Menteri aman, tak ada masalah, kuda aman, mendapatkan penjagaan dari benteng di belakang. Pion cukup bebas di lajur D. Dan lihat gajah ini, posisinya kurang menyenangkan kawan, hanya kontrol satu diagonal saja. Lanjut kawan. Di sini raja bergeser ke petak H8 karena kuda ini juga siap-siap melakukan skak kawan. Anggap contoh kalian bermain dengan pion H6. Maka kuda E7 skak. Discover attack. Benteng ambil kuda, maka selanjutnya adalah benteng ambil menteri. Benteng ambil menteri putih. Diikuti dengan langkah benteng E ambil benteng E7. Kalian kalah kualitas perwira. Oleh karena itu, raja bergeser ke petak H8. Mulai dorong pion D5, perkuat posisi kudanya, masih menawarkan menteri, ancaman skakmat. Oleh karena itu, pion H6 buka ruang bagi raja. Sekarang baru menteri bergeser menghindar ke A3 kawan. Ya, mengincar pion ini, mengincar ini kawan. Di sini benteng pukul benteng E3 terlebih dahulu. Ambil balik oleh menteri, tetap mengincar pion di sini. Nah, benteng C8. Kalau menteri ambil pion, ambil balik oleh menteri, sikat balik oleh kuda, benteng mendapatkan benteng di belakang. Benteng digeser terlebih dahulu ke D1. Pion A6 menghindari ancaman menteri. Menteri E7 merasa posisinya bagus dengan pion bebasnya, menantang untuk mengajak permainan endgame lebih cepat, menantang pertukaran, ditolak. Menteri ke F4. Pion D6 korban kuda untuk mempercepat promosi kawan, ditolak. Menteri A4 serang benteng, serang kuda juga, benteng E1. Menteri yang ambil kuda, dorong pion D7. Sudah tidak bisa lagi dihentikan kawan pion ini. Dan raja H7, pion ambil benteng promosi menteri, sikat oleh menteri hitam. Kemudian di sini menteri ke E3. Mundur sejenak menterinya MVL kawan. Ada menteri C4, tekan pion, dorong pion maju ke A3. Menteri ke C2 di sini. Kemudian ada benteng C1, menteri ke B2. Benteng diangkat naik ke baris kelima kawan. Cukup penting baris kelima, terutama petak gelap kawan. Di sini nanti untuk mencegah skak-skak di baris belakang, pergerakan menteri ke pusat, walaupun sementara menteri juga menguasai lajur ini untuk sementara. Dan terlihat juga siap juga digeser untuk mengincar pion kawan. Dan juga mencegah pergerakan gajah ini. Gajah sudah tidak bisa ngapa-ngapain kawan. Menteri B1 berkoneksi dengan gajahnya dan skak raja ke H2. Kemudian menteri B2, benteng A5 serang pion. Menteri ke B8 skak, blokade dengan pion F4. Menteri C8 lindungi pion. Nah, di sini kawan, menteri bergerak ke peta C5. Menantang pertukaran kawan dan juga kuasai baris kelima, persiapan pion untuk mencoba menjebak gajah. Tantangan ditolak, menteri ke B7. Pion F5, gajah H5, pion dorong lagi, discover attack kawan. Di sini pion G pukul pion F6,
berharap gajah ini diambil langsung dan berharap pada menterinya bisa melakukan skak-skak yang berulang-ulang di area gelap ini kawan. Raja bergeser ke H1, skak lagi di sini kawan. Raja ke sini, ya skak lagi, mungkin seperti itu. Tapi jika dilanjutkan kawan, nanti raja ini bergerak bisa naik kawan dan bisa nanti di backup oleh benteng sama menteri. Masih bisa menang sebetulnya. Masih bisa menang. Oke, kita kembali lagi ke langkahnya. Setelah saya korek-korek kawan, dengan bantuan engine ternyata masih bisa menang jika ambil gajah ini. Dengan kontrol waktu yang masih banyak kawan, 10 menit. Tapi di sini tidak ambil gajah. Coba lihat waktunya Vidit sudah mulai habis kawan, tersisa hanya 1 menit 46 detik. MVR lebih memilih langkah positioning yang sangat kuat kawan, sangat bagus. Mempertahankan diagonal gelap agar tidak ada skak. Mengincar pion di sini, mengincar pion yang di sini. Dan nanti di baris ke-6 mengejar raja kawan. Positioning yang sangat kuat dari Maxim dengan menterinya. Nah, gajah bergerak ke petak E2, jaga pionnya kawan, juga menghindari ancaman benteng tadi. Nah, di sini benteng digeser ke lajur F. Tidak terburu-buru ambil pion di sini. Memilih dengan benteng, tetap hancurkan baris ke-6. Tidak terburu-buru ambil materi, sedangkan rajanya masih cukup nyaman. Percuma juga raja bergeser ke sini, hancur sudah petak F6 kawan. Gajah C4 proteksi pion di sini. Benteng ambil pion F6. Gajah E6. Blokade, putus koneksi. Tapi setelah menteri bergerak ke petak F4 ini, Vidit menyerah. Menyerah kawan. Hancur sudah posisi rajanya. Ya, permainan jika dilanjutkan mungkin jadi seperti ini. Raja akan bergeser untuk lebih cepat menghindar kawan. Menteri ambil pion, skak, bergeser ke sini, benteng turun ke sini, ancaman bisa skak mat. Ya, kalau ada skak di sini, blokade sekaligus skak, dan kalian tidak bisa ngapa-ngapain kecuali mungkin pengorbanan di sini, sikat dan seterusnya. Itulah kawan, cara positioning yang dimainkan oleh Maxim, pemahaman positioning yang sangat bagus tadi, di mana dalam permainan terbuka dengan kuda pun merepotkan pertahanan hitam kawan. Kita lihat tadi kawan, permainan Maxim dengan kudanya yang berada di center ini cukup merepotkan. Apalagi posisi menteri, posisi benteng kurang menguntungkan tadi kawan. Baru dibuka dengan pion dipukul pion C6, ambil balik dan mendapatkan tempo discover. Tapi simple di sini kuda yang ambil pion C6. Dan persiapan juga melakukan skak di petak E7. Ujung-ujungnya juga bisa menang kualitas perwira. Luar biasa permainan dari kuda Maxim ini kawan. Sedangkan gajahnya sangat buruk posisinya kawan. Hanya mendapatkan ruang-ruang ini saja. Dan posisinya pun kurang bagus, sangat kurang bagus. Oke, semoga permainan dari Maxim tadi kawan bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.